warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fatihah Zuhra dengan NIM B1C124056. Di sini saya akan memperkenalkan tentang apa itu tabel pivot. Nah, pertama-tama kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel. Di sini datanya sudah saya input. Nah, selanjutnya adalah pivot table sendiri itu adalah salah satu fasilitas di dalam Excel di mana ia berupa tabel interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa, mengkombinasikan dan membandingkan sejumlah data baik sedikit maupun banyak. Ini ya. Nah, selanjutnya itu adalah cara menggunakan tabel pivot. Nah, selanjutnya itu adalah saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan pivot table. Yang pertama itu kita masuk di insert, lalu tekan pivot table, habis itu kita tekan from table atau range. Nah, habis itu di sini kita disuruh untuk mengisi tabel atau range-nya. Nah, kita blok dari invoice dari B2 sampai J16. Nah, habis itu kita blok dari B2 sampai J16. Habis itu new worksheet itu adalah sheet baru, tetapi di sini saya ingin menggunakan sel di dalam sheet ini saja. Kita tekan, lalu kita tekan ini L2, habis itu kita oke. Nah, sudah muncul ya. Selanjutnya adalah di sini sudah ada soalnya. Nah, soal pertama itu kita ditanyakan pasar mana yang sudah menjual produk kita. Nah, cara untuk mengetahui pasar mana saja yang sudah menjual produk kita adalah kita tekan partner, sudah muncul ya. Nah, setelah kita masuk di pivot table, di sini ada tabel kosong ya. Nah, tabel kosong ini adalah untuk memasukkan data yang diperlukan di dalam kolom tersebut. Nah, dan memasukkannya ke dalam keempat drop zone. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, drop zone sendiri itu adalah wilayah tempat di mana kita menjatuhkan sejumlah data. Nah, di sini dapat kita lihat ada report filters. Nah, report filters ini adalah untuk memasukkan sebuah file atau kolom ke report file drop zone, memasukkan file tersebut di area filter dari pivot Anda, memperbolehkan Anda memfilter item-item atau data khusus tersebut. Nah, dengan kata lain, report filter adalah komponen pivot table yang digunakan untuk memilih subset dari laporan pivot table yang digunakan. Komponen ini tidak terdapat di area report. Nah, selanjutnya itu adalah kolom labels, yakni memasukkan suatu file ke dalam kolom labels drop zone untuk menampilkan nilai khusus file tersebut di seluruh bagian atas table pivot. Nah, selanjutnya itu adalah value. Value sendiri itu adalah memasukkan suatu file ke dalam value drop zone. Caranya dengan memasukkan file tersebut di area value dari table pivot Anda. Selain itu juga memungkinkan Anda melakukan perhitungan khusus menggunakan nilai yang ada di file. Nah, selanjutnya itu adalah raw labels, yakni memasukkan satu file ke dalam raw labels drop zone untuk menampilkan nilai khusus dari file tersebut
terletak menurun dari sisi kiri pada tabel pivot. Nah, selanjutnya itu adalah di sini saya sudah mencatat apa saja soal-soalnya. Yang pertama itu adalah pasar mana yang sudah menjual produk kita. Nah, pasar itu berarti lokasi ya. Kita tekan ini pivot table, lalu kita tekan location. Nah, lihat ya, lokasi yang sudah menjual produk kita adalah Bali, Jakarta, Surabaya. Nah, pertanyaan kedua itu, siapakah partner kita? Kita dulu partner, karena dia menanyakan partner, kita akan menekan partner. Nah, lihat ya, kita memiliki 3 partner, yaitu Komputindo, Laptopindo, dan PC Indo. Nah, selanjutnya pertanyaan nomor 3. Berapa banyak bulan dari data yang kita punya? Kita bulan. Nah, ada 14 bulan, tapi satuannya itu terdiri dari dia itu masuk di Wallis label karena dia hanya terdiri dari 1. Nah, selanjutnya itu adalah pertanyaan nomor 4, di mana nomor 4 bertanya berapa total penjualan untuk masing-masing lokasi di tahun tersebut dan berapa per bulannya. Nah, untuk mengetahuinya kita akan menekan file bulan serta lokasi dan juga totalnya. Nah, sudah muncul ya. Sini bulannya kita simpan di wow. Nah, sudah muncul ya row labelsnya. Nah, kita kasih dulu. Nah, habis itu pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kelima, partner mana yang berkontribusi paling banyak pada keseluruhan penjualan? Nah, untuk mengetahuinya kita akan menggunakan file partner. Habis itu kita akan lihat totalnya. Terlihat ya, yang paling banyak itu adalah Laptopindo, yakni senilai 16.443,75. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pada masing-masing lokasi siapakah partner terkuat dalam penjualan? Nah, jika ditanyakan pada masing-masing lokasi, berarti kita akan menggunakan location and total. Nah, yang terkuat itu adalah Bali, yakni senilai 12.131,25. Nah, selanjutnya adalah berapa banyak unit yang terjual pada masing-masing partner di tiap-tiap area dan total penjualan di tiap area. Nah, untuk mengetahuinya pertama-kama kita akan menekan file partner, location, and amount, serta totalnya. Nah, terlihat ya, yang paling banyak itu adalah yang paling banyak itu adalah 77 ya, yakni Laptopindo. Nah, selanjutnya itu adalah untuk mengubah desainnya atau warnanya. Caranya adalah kita masuk ke desain,
kita dapat merubah warnanya seperti ini sesuai dengan keinginan. Nah, selanjutnya adalah kita akan menggunakan layout. Layout sendiri itu, selain kita dapat mengubah desainnya, ada juga report layout. Kita dapat membuat jumlahnya berada di bawah, di atas, ataupun mematikannya. Nah, layout ini secara default akan menunjukkan semua subtotal berada di atas. Nah, mari kita ubah subtotalnya. Kita lihat perbedaannya. Yang pertama, kita ubah subtotalnya di show in compact from. Lalu jika kita ingin membuat baru, maka saya akan di sini ada location, partner, location, karena itu saya ingin report layout outline. Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya itu adalah saya akan menunjukkan perbedaannya lagi dengan perbedaannya kita taruh di sini. Nah, location, amount, and subtotal. Design. Di layout ketiga itu adalah show in tabular. Nah, berbeda ya. Teman-teman dapat melihat perbedaannya. Jika di sini dia sebaris, di sini dia tidak, dia berpisah. Nah, kalau di sini dia itu jumlah atau nilai dari keseluruhan setiap partner itu di bawah. Nah, ini dia di atas. Nah, selanjutnya adalah nah, selain itu, fungsi grand total ini digunakan untuk mengaktifkan grand total ataupun juga mematikannya. Ini nih ya. Nih. Nah, kita bisa menghilangkan selanjutnya adalah fungsi selanjutnya itu adalah tabel pivot juga memberikan kita kemampuan untuk menganalisis data dengan melakukan perhitungan yang tidak dilakukan di set data aslinya. Cara melakukannya adalah dengan menggunakan fungsi calculated file atau menghitung file dan calculated items atau menghitung item. Calculated file merupakan suatu data file yang dibuat dari suatu perhitungan buatan menggunakan data
mentah atau dengan memasukkan suatu kolom virtual, sedangkan calculated items merupakan suatu data item yang dibuat dengan mengeksekusi suatu perhitungan dan memasukkan suatu baris virtual. Nah, sekian dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.